Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan inspiratif, penuh semangat, dan kreatif. Halo semuanya, kembali lagi bersama DKV Vibe Muska. Hari ini kita akan membahas topik yang pastinya deket banget dengan kehidupan kita, yaitu berbakti kepada orang tua. Terkadang kita lupa, orang tua mati-matian bekerja keras buat kita, tetapi kita tidak mengacukan hal tersebut. Nah, semisal kalian ingin tahu arti berbakti yang sebenarnya, kali ini kita kedatangan tamu spesial sekali, salah satu guru SMK Muhammadiyah sekampung. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Bapak. Halo. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, boleh perkenalan terlebih dahulu supaya Sobat Podcast lebih mengenal kembali. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Ahmad Zainuddin. Ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Trimulyo, ya, di 62. Kemudian tanggal 10 Februari tahun 1990. Kemudian saat ini tinggal di alamat domisilinya saat ini di Sidomulyo di 54. Kemudian istri Udah punya anak berapa gitu Pak? Oh ya, sudah beristri statusnya. Kemudian anak sudah dua. Alhamdulillah. Perempuan semua. Alhamdulillah Jadi ya Pak. memang butuh kesabaran ya. Betul sekali Pak. Oke. Nah Pak, kita kan ini mau membahas salah satu ini ya Pak, berbakti kepada orang tua. Nah, menurut Bapak apa sih berbakti di zaman sekarang itu menurut Bapak sendiri? Baik, kita sebelum jauh ke situ, kita akan ambil dulu kata-katanya, ya, berbakti kepada orang tua itu. Dalam Islam, ya, berbakti kepada orang tua itu begitu luar biasa, ditempatkan di tempat yang sangat tinggi derajatnya amalan itu, namanya birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Bahkan ada ketika seorang sahabat meminta izin kepada Nabi untuk berjihad, ya, berjihad pada waktu itu, berjihad, amalan yang begitu luar biasa, bahkan ketika mati syahid langsung surga tanpa dimandikan, ya, jasadnya kalau mati syahid. Itu adalah amalan yang paling luar biasa di Islam ketika jihad itu pada perang melawan musuh. Ketika sahabat ini izin kepada Nabi, wahai Nabi, saya ingin ikut berperang. Tapi ketika itu Nabi bertanya balik, apakah kamu masih mempunyai seorang tua? Ya. Kemudian dijawab oleh sahabat ini yang ikut ini, dia menjawab, ada. Saya masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Kemudian Nabi berkata, pulanglah, rawatlah ibumu. Rawatlah ibumu. Dari situ kita tahu bahwa bahkan amalan, suatu amalan, ya berjihad dibandingkan dengan berjihad, yang jelas-jelas, sudah jelas ya derajatnya amalan itu. Ketika dia pulang membawa kemenangan, maka pahalanya begitu besar. Ketika tidak pulang, maka jaminannya surga. Tetapi ada amalan yang lebih tinggi lagi, adalah yaitu berbakti kepada orang tua. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Tidak Pak akan ya. bisa tergantikan Ya Pak, berbakti betul kepada sekali. orang tua. Berarti teman-teman ingat, kalau orang tua kalian masih ada, rawatlah dan sayangilah mereka, karena penyesalan itu ada di akhir, betul ya Pak ya? Betul sekali. Betul. Oke Pak, kalau boleh tahu lagi nih ya Pak, bagaimana cara sederhana yang bisa dilaksanakan para siswa atau anak ya Pak ya, anak muda zaman sekarang untuk menunjukkan bakti kepada orang tuanya? Hal yang paling mudah ya bagi seorang siswa, karena Bapak juga pernah menjadi seorang siswa nih, enggak ujuk-ujuk langsung jenggotan seperti ini ya. Iya, betul sekali Pak. Bapak juga pernah mengenyam pendidikan TK, terus SD, SMP, kemudian SMA, kuliah ya sampai segini. Tentu
Hal yang mudah yang pertama, taati, patuhi orang tua, perintah orang tua. Selama perintah itu tidak melanggar agama. Ingat, selama perintah itu tidak melanggar Agama ya. aturan agama dan aturan hukum negara. Itu taatilah. Karena dengan mentaati itulah hal yang paling mudah sebenarnya, hal yang paling mudah. Tidak akan yang namanya orang tua itu akan memerintahkan hal yang buruk, itu tidak akan. Secara naluri, ya, secara naluri yang paling dalam hati nurani manusia. Jika melihat anaknya, itu tidak akan pernah memerintahkan kepada hal yang keburukan, apalagi kemudian memerintahkan kepada hal yang dapat menyebabkan seorang anak celaka, tidak akan pernah. Itu seperti itu. Patuhi, taati orang tua, itu yang paling mudah dulu. Iya Pak, tuh teman-teman ingat ya, kita harus mematuhi kedua orang tua kita. Oke. Kan banyak ya Pak, anak yang merasa sibuk dengan sekolah, pekerjaan. Terus bagaimana sih Pak cara menyeimbangkan kesibukan dengan waktu untuk orang tua? Sebenarnya ini dari Bapak ya, karena Bapak sekarang sudah selaku orang tua. Ketika anak dalam keadaan sekolah, itu sebenarnya tidak menuntut terlalu banyak waktu untuk orang tua sebenarnya. Ya. Hal yang paling simpel, ya, paling simpel yang mudah sebagai seorang siswa itu adalah orang tua itu akan merasa sangat bahagia itu satu, jika anaknya itu rajin sholat 5 waktu. Itu bahagianya luar biasa. Bahagia sekali Pak. Bahagia sekali, bahagia. Tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Ya, sholat 5 waktu. Dah, jaga dulu itu. Sebagai seorang siswa. Pasti ketika melihat kamu akan tersenyum orang tua itu. Bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, bagi waktumu antara sekolah kemudian membantu. Ya, ingat bahasanya adalah membantu pekerjaan, bukan pekerjaan sih, membantu di rumah. Bukan pekerjaan, membantu di rumah. Semaksimalmu dan sebisamu. Contoh, ketika bangun pagi, ya jam 5 lah mungkin bangun, sholat, ya beres-beres, kamar dulu diberesin. Ya, kamarmu diberesin, kemudian keluar, nyapu, yang simpel itu dulu lah. Kalau perempuan ya nyapu, kemudian nanti kalau masih ada waktu yang bantu masak atau yang lainnya. Kalau yang laki-laki bangun jam 5, itu laki-laki, kalau siswa laki-laki itu siswa yang luar biasa kalau menurut saya. Betul sekali Pak. Di antara 100 mungkin cuma 2 atau enggak kali 3 lah itulah. Ya, apalagi seorang laki-laki bangun jam 5, kemudian sholat subuh terus bantu. Waduh, itu kalau dibuat perbandingan ya Pak ya. Iya, kalau dibuat perbandingan kayaknya agak lumayan itu perbandingannya. Naik itu 200 mungkin dari 200-an orang itu paling ya bisa 5 lah. 5 doang ya Pak ya. Kalau sudah setengah 6, jam 6 itu mungkin banyak. Tapi kalau jam 5 sholat, luar biasa. Ya laki-laki ya mungkin bisa dilihat orang tuanya sibuknya apa. Kalau yang punya, ya karena kita kehidupannya masih kehidupan di desa lah. Itu hampir rata-rata kan orang tua mungkin punya binatang ternak, yaitu dibantu membersihkan kandangnya mungkin, diberikan pakannya mungkin, itu sudah bagi orang tua sudah luar biasa bantuan yang luar biasa. Masya Allah. Bapak tahu yang lagi viral nggak nih Pak? Apa itu? Yang ini loh Pak, yang katanya pesantren ini tuh nggak terima dikritik sama ini apa itu? Dikritik sama salah satu TV global ini Pak, tahu nggak Pak? Pernah dengar sih beritanya di TV di itu. Di TV ya Pak. Nah menurut Bapak itu tanggapannya gimana sih Pak sebagai Bapak Ahmad Zainuddin ini? Tanggapan Bapak ya karena masing-masing tempat masing-masing pesantren itu memiliki tradisinya masing-masing sih. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya. Karena yang jelas ya selama tradisi itu tidak melanggar aturan Islam itu sendiri, ya sebenarnya monggo sih. Gitu. Kan tradisi itu bisa menjadi sebuah kedisiplinan, bisa membentuk suatu karakter ya, untuk lebih menghormati. Kalau di dalam pesantren namanya takzim. Takzim itu adalah bagaimana kita bisa
menghormati yang lebih tua ataupun bisa takzim terhadap guru ataupun kiai, seperti itu. Seperti itu ya tanggapan Bapak Zain. Siap. Oke. Dan gini Pak, menurut Bapak, mengapa sebagian anak sekarang mulai kehilangan rasa hormat kepada orang tua? Kembali sebenarnya, ya teguran sih bagi kami orang tua sebenarnya. Bukan tidak bisa kemudian langsung menyalahkan si anak, ya, langsung menyalahkan si anak bahwa kamu itu salah, kamu itu seharusnya begini, kamu itu seharusnya begitu. Saya ini sebagai orang tua harus kamu hormati, harus kamu junjung tinggi. Tetapi apa yang dilakukan orang tua malah berbanding terbalik. Oh, begitu. Jadi sebelum kita menyalahkan menyalahkan si anak, yuk coba mari kita para orang tua itu ya kembali kita introspeksi diri kita sebagai orang tua. Karena yang dilihat anak itu adalah hal yang pertama dilihat anak adalah orang tua. Anak itulah cerminan bagi orang tuanya itu sendiri. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, anak kita ingin baik perilakunya, ya kita ajarkan, kita contohkan ya dalam diri kita sebagai orang tua dulu. Misal nih, ketika masuk waktu sholat, kata-kata yang keluar ketika mengajak anak itu jangan, hei, itu sudah adzan sholat. Bagi orang tua sebenarnya jangan seperti itu. Kalau menurut saya ya. Ajakan yang paling mudah adalah yuk sholat. Jadi yang sholat bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga. Kemudian si anak melihat orang tuanya sholat, bagaimana gerakan sholat, sekalian mengajarkan sholat. Nah itulah. Jadi ya mungkin ya karena apa ya, kembalilah mungkin mengapa sekarang anak-anak itu jarang menghormati orang tua, ya karena salah satu faktornya menurut saya adalah karena orang tua itu sendiri belum bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa dihormati. Jadi begitu. Contoh dulu lah, suri tauladan dulu lah dari orang tua untuk ke anak. Dan bahkan ya tidak memungkiri sih, memang kalau generasi sekarang apa namanya? Gen Z, Pak. Oh, Nah, Gen Z sekarang kan pada begitu-begitu ya, semua kan ya, Pak Gen ya. Z. Gen Z itu memang ya tipikal yang berbeda sih. Iya, betul sekali, tipikal Pak. yang berbeda. Lebih cenderung bagaimana dia suri tauladanya itu melihat ke HP daripada Ya, betul, Pak. Mageran sekali anak Gen Z Nah, itu, Pak. kalau kemudian apalagi yang lihat salah. Nah, itu tanpa pelurusan. Itu yang mungkin menjadi faktor tersendiri lah bagaimana seorang anak itu sulit untuk bisa berbakti kepada orang tua. Oh, itu. Nah, ada nggak sih Pak pengalaman Bapak sendiri, ini pengalaman pribadi ya Pak, ini yang berkesan sekali kepada orang tua itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Sampai saat ini ya, kalau Bapak merasa Bapak belum bisa memberikan hal yang paling berkesan kepada orang tua Bapak, ya, menurut Bapak belum bisa. Belum bisa. Karena ya bagaimana mau bisa kalau kita menyadari bahwa bagaimana perjuangan orang tua untuk bisa mendidik kita, untuk bisa memberikan kita makan, memberikan kita tempat, itu luar biasa pengorbanannya. Kalau berkesan sampai saat ini Bapak belum bisa memberikan sesuatu yang menurut Bapak sangat berkesan bagi orang tua, belum. Tapi setidaknya ya Bapak tetap berusaha. Kalau dulu sebagai siswa, Bapak itu punya prinsip sebenarnya ketika sekolah. Prinsipnya adalah jika memang kita tidak bisa membuat orang tua itu datang ke sekolah karena prestasi, ya, setidaknya jangan buat orang tua datang ke sekolah karena kita bermasalah. Oh, itu prinsip Bapak itu ya? Itu saya pegang dari semenjak ya
SD lah, SD, SMP, SMA, kuliah tetap Bapak jaga itu. Wah, keren sekali ya Pak, prinsipnya keren. Dan alhamdulillah pengalaman Bapak dari sekolah ya memang alhamdulillah belum pernah orang tua dipanggil karena permasalahan di Belum pernah sekolah. ada. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah, keren banget ya berarti Bapak Zen ini, Masya Allah. Nah Pak, kan tadi Bapak katanya ini kan Pak belum pernah yang berkesan buat orang tua. Nah, Oke. aku mau nanya nih Pak, apa pesan Bapak untuk siswa-siswi agar tidak menyesal di kemudian hari dalam hal berbakti kepada orang tua? Oke. Ya namanya penyesalan itu yang jelas pasti datang di saat sesuatu itu sudah tidak ada. Ya, penyesalan itu datang ketika sesuatu pasti tidak ada. Sesuatu itu akan membuat kita menyesal ya karena kenapa kok kita tidak berbuat itu ketika waktu itu, gitu loh. Yang sekarang masih orang tua masih lengkap, masih ada, ayahnya masih ada, ibunya masih ada. Ketika sebagai seorang siswa, hal yang ini yang paling mudah aja lah yang diterapkan. Ya bersekolahlah, ya bersekolahlah. Karena Bapak ini pengalaman ya, Bapak sebagai seorang guru ya pernah datang ke salah satu rumah, home visit lah secara itunya. Orang tua ini banyak bercerita karena anaknya ini sudah tidak mau bersekolah lagi. Sambil menangis ya, orang tua itu hal yang paling bahagia bagi orang tua adalah ketika melihat anaknya itu berseragam sekolah. Ya, itu ya, tanpa kamu ketahui itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bahagia. Mereka itu bahagia. Ketika kamu naik ya, kamu melihat kamu naik kendaraan, naik motor ataupun apapun, berseragam sekolah, kemudian berangkat dari rumah, itu sebenarnya sebagai orang tua ada rasa kebanggaan tersendiri. Akan teriris hati orang tua itu jika melihat seharusnya kamu itu masih sekolah, kemudian tidak mau sekolah, kemudian melihat temanmu itu ya naik motor berangkat ke sekolah, sedangkan kamu nggak sekolah lagi. Wah itu menangis. Banget Saya ya, Pak. Iya, Bapak langsung komunikasi dengan orang tua seperti itu. Aduh, Pak. Hal yang paling sakit adalah kata orang tua itu, ketika melihat temennya berangkat ke sekolah, tetapi anak saya nggak mau sekolah, itu luar biasa. Sakitnya luar biasa. Ya, harapannya sudah pupus. Waduh. Kebanggaannya sudah pupus bagi orang tua. Kebanggaan orang tua itu enggak kamu terus di saat kamu jadi siswa ya. Tidak dengan kamu diberikan apa ya, bekerja dapatnya segini sih tidak. Ya, ketika kamu sekolah terus kemudian kamu dapat ijazah itu sendiri, bagi orang tua itu sudah penghargaan yang luar biasa. Luar biasa sekali luar Pak. Biasa. Ya. Wah, luar biasa sekali. Pesan-pesan yang Bapak Ahmad Zainuddin sampaikan tadi sangat luar biasa sekali, teman-teman. Nah, orang tua itu bukan apa itu Pak namanya Pak? Kalau boleh tahu? Ya, orang tua itu adalah sebenarnya bukan hanya ingin apa ya, anaknya itu yang paling terbaik tidak. Nah, itu. Ya, yang penting anaknya konsisten gitu ya Pak. Anaknya mau berusaha. Mau berusaha itu sudah nilai plus kok bagi orang tua. Ya, sudah nilai plus. Bagi orang tua sudah nilai plus, mau berusaha. Tidak kemudian hanya malas-malesan. Apa istilahnya kalau mager Pak. Biasanya kan banyak sekali Pak Gen Z ini mager sekali buat berusaha gitu. Paling alah nanti gitu ya Pak. Alah males banget tuh Pak ya. Ketika terus kemudian orang tuanya marah, kemudian orang tuanya karena kita nggak mau apa ya bantu-bantu terus kemudian marah, ya jangan balik marah. Iya, betul sekali ya Pak. Ya kamu ya Bapak pesennya, karena kamu belum merasakan sih. Iya, betul coba sekali nanti lah Pak. Kamu merasakan jadi orang tua seperti apa. Wah, luar biasa. Pasti karena kamu teringat, wah iya ternyata seperti ini ya. Dulu saya berarti kalau dulu saya seperti itu, orang tua saya tersakiti. Ya, itu. Nanti saya pasti akan merasakan juga ya Pak coba, ya. Iya, cobalah. Oke Pak, siap. Dipahami nanti. Hal itu akan menjadi sebuah pengalaman
Jika kamu nanti sudah menikah, kemudian memiliki seorang anak, kemudian kamu melihat anak itu melakukan seperti itu, kamu akan teringat, aduh, berarti dulu ketika saya melakukan itu, orang tua saya inilah yang dirasakan orang tua. Betul sekali ya Pak. Semua orang pasti bakal merasakan ya Pak ya. Pasti. Oke. Wah, luar biasa sekali pesan-pesan dari Bapak Ahmad Zainuddin. Pesan hari ini mengingatkan kita, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya dengan kata, tetapi dengan kegiatan yang nyata setiap hari. Terima kasih Bapak Ahmad Zainuddin atas waktunya dan ilmunya. Semoga obrolan hari ini mengingatkan kita untuk selalu menyayangi dan menghormati orang tua kita. Sekian podcast hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.